semangat pagi dan salam sehat. Oke, kita bertemu di pertemuan perdana dengan JTI. Apa itu JTI? Gugus Tugas Inovasi dari Bandara Nia Kulon Progo, Yogyakarta. Kali ini kita akan memperkenalkan hasil dari inovasi kita, yang mana ini adalah prototipe daripada monitoring suhu landasan. Adapun anggota-anggota dari tim JTI, saya sendiri Wida Budi Pramono, ada teman Yudi, Mas Yudi, terus Mas Yuda, terus Mbak Siti Juli, sama anak Siti Juliana, dan Mas Adit. Ini adalah kolaborasi antara tim facility dengan tim ICT beserta elektronika. Jadi nanti yang menyampaikan presentasi kita bagi untuk tujuan dan latar belakang kenapa kita bikin prototipe ini akan disampaikan oleh Pak Siti. Kemudian Mas Yuda akan menyampaikan dari sisi elektronikanya, dan Mas Yudi akan menyampaikan dari sisi aplikasinya yang nanti bisa kita monitoring bersama-sama secara real time. Oke, kita mulai dari Mbak Siti. Silakan. Jadi selama ini pelaksanaan pengambilan data suhu runway dilakukan secara manual. Itu petugas datang langsung ke runway dan melakukan suhu pengukuran secara manual. Untuk itu kita menciptakan inovasi di mana pengambilan suhu runway nanti menggunakan sensor yang nantinya hasil dari pembacaan sensor dapat dilihat melalui website. Tujuan dari inovasi ini selain untuk mengetahui pengukuran suhu runway secara real time, juga dapat datanya nanti juga dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam perencanaan overlay runway. Sudah kita dengar paparan dari Mbak Siti terkait latar belakang dan tujuan pembuatan prototipe inovasi ini, dan selanjutnya akan disampaikan Mas Yudi karena Mas Yudanya belum datang juga. Mas Yudi nanti akan menyampaikan dari sisi aplikasi bagaimana inovasi ini bisa kita lihat secara real time, baik melalui gadget dan melalui website. Oke, kita lanjut ke Mas Yudi. Monggo, waktu dan tempat kita persilakan. Ya, untuk tahap selanjutnya kita langsung aja lihat aplikasi yang telah kita bikin. Di sini kita menggunakan ThinkSpeak. Yang harus kita lakukan pertama adalah untuk login. Kita login sebagai autentifikasi user di project kita. Kita masukkan username, email tadi, dan berikutnya adalah passwordnya. Nah, di sini bisa kita lihat kita ada dua channel. Channel bisa digambarkan sebagai project kita, yaitu yang kita jelaskan dengan masing-masing sensornya, yaitu di DHT11 ataupun di DS18B20. Nah, di sini awalnya kita lihat di yang sensor DHT11. Dan untuk informasi umumnya di sistem ini adalah merupakan sistem web, jadi bisa akses di mana saja. Ya, ini yang data bisa kita lihat itu seperti ini. Dia menampilkan grafik. Nah, grafik ini sebenarnya adalah dari titik-titik per 15 detik. Ini nanti ada nilai yang ditampilkan dari temperatur ataupun kelembapan. Ya, di nilai ini nanti akan
dikonversi sebagai titik di dalam grafik. Dan saat titik itu terakumulasi, dia menjadi suatu garis yang dapat dilihat dan disimpulkan sebagai grafik dari temperatur ataupun kelembapan. Nah, untuk channel berikutnya kita balik lagi ke main channel, yaitu di temperatur runway. Ini yang existing ya, outdoornya, yang benar-benar nempel di aspalnya waktu existing. Nah, ini kita lihat secara garis besar sama yang ditampilkan, yaitu nilai temperatur dan titik yang berada di dalam suatu grafik chart yang nanti bisa kita baca sebagai grafik temperatur dari suhu landasan tersebut. Ya, lalu yang ada selanjutnya yaitu di aplikasi mobilnya. Aplikasi mobilnya adalah seperti ini. Di aplikasi mobil bisa kita tampilkan seperti tadi, 2 channel, masing-masing channel kita daftarkan di aplikasi ThinkSpeak kita, ThinkViewer yang ada di sini. Seperti yang tadi di aplikasi web tadi, bisa kita buka, yaitu yang pertama kita coba yang temperatur runway, yang ini yang outdoornya, yang di aspal, nanti membentuk grafik seperti ini. Nah, setelah itu untuk berikutnya yang kedua kita lihat lagi sebentar. Nah, untuk yang berikutnya kita ke project yang temperatur suhu box, yang itu di DHT11. Secara garis besar juga sama. Ini nanti titik-titik yang ada di setiap pengukuran tampilkan di dalam sebuah grafik. Grafiknya seperti ini. Dan untuk kenapa berbeda, di sini ada 2 grafik dan yang tadi 1, karena yang di DHT11 itu dia support dengan suhu kelembapan. Sedangkan yang untuk di aspal tanpa dengan suhu kelembapan. Dia cuma temperatur di landasannya saja. Nah, untuk aplikasi sudah kita jelaskan semua. Dan untuk pengoperasian cukup gampang, jadi user juga dipermudah. Maka selanjutnya kita akan bahas di tahap selanjutnya, yaitu di sisi elektronik. Terima kasih. Baik, untuk peralatan elektronika sendiri di sini terdapat yang pertama adalah panel surya. Kenapa kita menggunakan panel surya? Karena kita untuk inputnya sendiri itu kita menggunakan solar cell. Solar cell, kenapa kita menggunakan solar cell? Karena untuk tegangan yang diambil dari node MCU itu kita jauh dari peralatan listrik. Yang kedua adalah microcontrollernya, dan yang ketiga adalah aki. Yang keempat adalah sensor DS18B20. Untuk sensor DS18B20 itu terdapat 3 inputan data. Yang pertama itu adalah tegangan 5 volt, yang kedua adalah data, dan yang ketiga adalah ground. Untuk inputan 5 volt atau VCC kita sambung ke node MCU-nya di V-in, dan untuk data kita sambung ke D2 karena inputannya adalah digital, dan untuk ground adalah kita sambung di G. Dan yang kedua, untuk mengukur kelembapan di suhu ruangan kita menggunakan sensor DHT11. Untuk DHT11 juga memiliki 3 pin, yaitu VCC, ground, dan data, di mana VCC disambung ke 3 volt, untuk ground disambung ke G, dan untuk data disambung ke D3. Dari rangkaian, kenapa kita memilih sensor DS18B20 selain untuk yang waterproof? Karena kita akan menghitung untuk suhu runway, di mana kapasitas sensornya adalah dari minus 5%, minus 5 derajat sampai minus 2 sampai minus 120 sampai 125 derajat. Dan untuk kita menggunakan sensor DS18B20 ini, karena DS18B20 selain sensor yang waterproof, ini bisa digunakan untuk jarak jauh dari microcontrollernya sendiri. Dan untuk microcontrollernya di sini saya menggunakan node MCU karena untuk mengirim data yang ditampilkan oleh DS18B ini adalah menggunakan aplikasi apthings, di mana kita mengirim data itu melalui WiFi sendiri.
Dan satu lagi yang kita gunakan ada radio link untuk mengirimkan data yang dimana data dari sensornya itu sendiri diproses di microcontroller dan diaplikasikan atau disampaikan ke laptop atau ke HP yang dimana transfer datanya melalui WiFi itu sendiri. Mungkin itu cukup sekian dari rangkaian elektronika yang kita akan bahas. Mungkin untuk lebih lengkapnya cek di website ini ya. Tadi kita sudah dengarkan paparan mulai dari Mbak Siti sampai Mas Yuda, mulai dari latar belakang, tujuan, kemudian dari aplikasi, kemudian dari sisi elektronikanya, dan sekarang saatnya kita uji coba di lapangan. Oke, kita lihat apakah prototipe ini akan berfungsi dengan baik. Let's go. Oke, kita sudah sampai ke lokasi untuk uji coba peralatan kita. Ini dilakukan oleh Mas Yuldi sama Mas Bli Nana. Jarak kira-kira dari sini sampai ke gedung admin sekitar 500 meter lebih. Di sana kita pasang radio link sebagai receiver, dan di sini kita pasang juga radio link sebagai transmitter untuk mengirim data dari sensor suhu yang kita pasang. Sekarang kita tes, kita lihat sensornya. Monggo dikasih Pak, dilem. Sensornya kita tempelkan ke aspal untuk kita lihat berjalan dengan baik atau tidak. Ini sekaligus kita mau ngetes seberapa jauh yang bisa kita pasang peralatan dari sensor suhu ini. Dilihat hasilnya 40 sekian derajat Celcius dan di posisi jam 14 lebih. Dan ternyata prototipe yang kita buat dapat memberikan informasi suhu yang kita harapkan. Dan ini real time, setiap 15 detik sekali update data secara otomatis. Mantap. Oke, kita sudah sampai di penghujung pertemuan kita saat ini dalam rangkaian kegiatan untuk menguji prototipe yang kita buat, yaitu monitoring suhu landasan dan yang dapat diakses secara real time baik melalui gadget maupun komputer. Harapan kami apa yang kita buat ini bisa menjadikan alat dukung bagi teman-teman fasiliti di dalam kegiatan sehari-hari untuk mengetahui suhu di landasan dan dapat jadikan acuan untuk pengambilan keputusan ke depannya. Demikian dari kami, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan kita insya Allah bertemu di lain waktu dan kesempatan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.